Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam channel Cornelius Rahtomujati. Dan saya berharap Bapak Ibu kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam kasih setia Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang jaminan keselamatan yang didasari dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12 dengan judul perikop kesaksian tentang anak Allah. Dan saya bacakan untuk kita semua. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Perhatikan baik ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin dan percaya setiap orang ingin mendapatkan keselamatan. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita tentu akan berdoa dan berharap kita sampai ke tempat yang kita tuju dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Lalu kemudian bagaimana memperoleh keselamatan itu? Siapa yang bisa memberi jaminan tersebut? Apakah ada orang yang berani memberi jaminan ketika saya mau pergi ke satu tempat lalu kemudian saya tidak mengalami apa? Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengetahui bahwa kita selamat sampai ke tempat yang kita tuju? Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang jaminan, tidak ada seorang pun yang berani memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Kalau bicara tentang jaminan, saya langsung teringat dengan kantor pegadaian, Bapak Ibu. Nah, di mana biasanya kantor pegadaian itu banyak dikunjungi orang pada saat-saat tertentu, pada periode-periode tertentu. Misalnya kemarin menjelang Idul Fitri, banyak orang yang datang ke kantor pegadaian. Dengan apa? Dengan membawa jaminan untuk menukarkan jaminan tersebut dengan uang yang mereka butuhkan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apakah memang kantor pegadaian hanya berputar pada area memberikan pinjaman dengan jaminan? Ataukah ada bisnis lain yang dikelola oleh kantor pegadaian? Dan saat ini kita tidak membicarakan tentang bisnis daripada kantor pegadaian, tetapi bagaimana seseorang berani membawa sebuah benda yang akan dijaminkan untuk ia mendapatkan satu timbal balik, yaitu pinjaman berupa uang yang dibutuhkan untuk ia akan melakukan kegiatan atau memenuhi kebutuhannya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika juga bicara tentang jaminan, saya teringat sekali di tahun 1990 saya pernah mengalami musibah. Saya pernah mengalami patah tangan, Bapak Ibu, dan tangan saya harus segera dioperasi saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mendapatkan musibah itu, tetangga saya tanpa berpikir panjang, dia membawa saya ke rumah sakit. Apa yang dilakukannya? Dia tidak hanya mengantarkan saya ke rumah sakit, tetapi ia menandatangani surat pernyataan bahwa seluruh biaya, perhatikan baik,
bahwa seluruh biaya yang nantinya akan dipakai untuk melakukan tindakan-tindakan medis pada diri saya, ia memberikan jaminan untuk ia akan memenuhinya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, siapa yang bisa menyangka bahwa ketika saya mendapatkan kecelakaan, ketika saya mendapatkan musibah, lalu kemudian Tuhan mengirimkan orang yang berani menandatangani surat pernyataan bahwa seluruh biaya yang akan timbul akibat tindakan medis itu ditanggung oleh. Adakah Bapak Ibu yang pernah mengalami kejadian-kejadian sejenis seperti yang saya alami, Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu mengalami hal tersebut dan saat itu ada di posisi saya? Bukankah jaminan yang diberikan oleh tetangga saya memberikan ketenangan kepada keluarga kami? Bukankah jaminan yang diberikan oleh tetangga saya memberikan satu keteduhan, memberikan satu kelegaan bahwa saya akan dilakukan tindakan operasi dengan adanya jaminan yang telah diberikan oleh tetangga saya? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan sebuah jaminan dan akhirnya membuang keraguan-raguan dari orang tua saya bahwasanya masih ada orang baik di sekitar kita. Ketenangan, ketidakraguan yang saya alami dan keluarga saya alami itu sangat sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang jaminan keselamatan, artinya ada seseorang yang berani memberikan jaminan bahwa kita akan selamat, bahwa ada seseorang yang akan memberikan satu kepastian untuk kita membuang keraguan-keraguan kita bahwa kita akan mendapatkan keselamatan itu. Atas dasar apa? Atas dasar jaminan yang telah diberikan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jaminan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima. Sama seperti tadi kantor pegadaian, bahwa tanggungan atas pinjaman yang diterima atau bersifat agunan. Ia meminjam uang kepada bank misalnya dengan jaminan apa? Jaminan rumahnya kah? Jaminan kendaraannya kah? Jaminan sebidang tanah miliknya kah? Dan lain sebagainya. Itu jaminan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada poin yang pertama. Poin yang kedua adalah biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli. Nah, seringkali juga kita menemukan hal ini, Bapak Ibu. Kita membeli sebuah kulkas misalnya, ada garansi gratis servis 2 tahun. Kita membeli mesin cuci misalnya, kita membeli hal-hal yang berupa barang elektronik misalnya. Ada jaminan yang diberikan oleh si penjual kepada si pembeli dan si pembeli akan merasa bahwa tenang saja karena ada jaminan yang telah diberikan kepada si penjual. Lalu kemudian poin yang ketiga, arti dari kata jaminan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kejadian yang kami alami, kejadian yang saya alami khususnya adalah berbicara tentang poin yang ketiga, janji seseorang untuk menanggung kewajiban pihak lain. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nats yang tadi kita baca, paling tidak ada 3 hal yang kita mau soroti, Bapak Ibu. Ada 3 hal yang saya mau soroti di sini, bahwa mengapa kita butuh keselamatan. Mengapa kita butuh keselamatan? Oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa. Menurut bahasa Yunani, dosa adalah hamarsia, sasaran yang tidak tepat. Nah, oleh sebab itulah kita butuh yang namanya pembebasan. Oleh sebab itulah kita butuh yang namanya keselamatan atau yasah dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jaminan keselamatan kita peroleh karena hal yang pertama, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ayat yang ke-10 berkata begini, Bapak Ibu,
Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita butuh keselamatan? Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri sendirinya. Bahkan bila seseorang itu memiliki harta yang banyak, bahkan bila seseorang itu memiliki pangkat yang tinggi atau jabatan yang tinggi, kita tidak akan pernah bisa menukar hal-hal itu dengan keselamatan. Apakah setelah kita meninggal lalu kita akan mendapatkan keselamatan itu karena doa-doa yang dilakukan, yang dibacakan oleh orang-orang yang mengasihi kita? Tidak, sama sekali tidak. Oleh karena kesadaran bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, itulah manusia butuh sang penyelamat. Manusia butuh juru selamat. Dan bukan hanya itu, manusia itu memiliki keyakinan yang dipegang dan dijaganya di saat manusia masih ada di dalam dunia ini, Bapak. Jadi mengapa kita butuh keselamatan? Jaminan keselamatan telah diberikan Allah kepada kita, dan kita butuh keselamatan itu karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Sekalipun kita kaya, sekalipun jabatan kita tinggi, sekalipun kita terkenal, sekalipun kita seorang pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah gereja sekalipun, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sudahkah kita meyakini bahwa Yesus memberikan jaminan keselamatan? Mengapa Bapak Ibu? Karena hal yang kedua, keselamatan adalah anugerah daripada Allah. Keselamatan adalah anugerah daripada Allah. Ayat yang ke-11 saya bacakan. Dan inilah kesaksian itu, Allah, perhatikan baik, telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Allah telah mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada kita karena Ia tidak percaya akan kesaksian. Ia membuat dia menjadi pendusta. Perhatikan baik ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mungkin kita masih memiliki keyakinan bahwa perbuatan baik akan menyelamatkan kita. Mungkin kita masih memiliki keyakinan atau pemikiran kita, paradigma kita berputar pada saya pasti selamat karena saya adalah orang baik, karena saya tidak pernah menyakiti orang lain, karena saya banyak beramal kepada orang-orang marginal, saya memberikan persembahan saya kepada panti asuhan, kepada panti jompo, saya selalu menolong orang yang susah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hal-hal ini yang harus kita pahami bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Mari sadari bersama bahwa tidak ada hal apapun, perbuatan baik apapun yang membawa kita kepada keselamatan selain kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Poin yang ketiga Bapak Ibu, di ayat yang ke-12 berkata demikian: barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bila kita sadar bahwa ketika kita memiliki banyak uang, kita dapat membeli apa yang kita inginkan,
Bila kita memiliki jabatan yang tinggi atau pangkat yang tinggi, kita dapat melakukan apa saja yang kita mau. Dan bila kita sadar bahwa bila ilmu pengetahuan yang kita punya dapat mempengaruhi orang lain untuk sependapat dengan kita, seharusnya kesadaran itu membawa kita pulang kepada di saat kita memiliki Allah, percaya Allah dengan sungguh-sungguh, meyakini bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Seyogianya kita juga memiliki keselamatan kita. Tidak ada pilihan lain bahwa di dalamnya, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan, karena Dialah keselamatan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita semua butuh keselamatan. Kita semua butuh anugerah keselamatan itu. Engkau yang saat ini mungkin memiliki harta yang banyak, memiliki pangkat yang tinggi, memiliki segudang prestasi karena ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu punya. Saat ini mari kita merenungkan, semuanya itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi anugerah yang terbesar adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jaminan keselamatan itu hanya daripada Allah semata. Kita tidak akan pernah bisa meraih keselamatan itu tanpa kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa dengan kita melakukan pekerjaan Allah, seringkali kita menganggap bahwa ketika kita sudah banyak melayani Tuhan, kita sudah pasti diselamatkan. Namun perlu diperhatikan baik, pada saat ini saya dengan sungguh-sungguh menyampaikan bahwa oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Oleh karena kasih karunia Allah kita memperoleh keselamatan itu. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua pengikut daripada channel YouTube Cornelius Rahtomujati yang sangat saya kasihi, channel ini sudah memberikan banyak berkat buat Bapak. Mungkin Bapak Ibu seringkali mendengarkan firman Tuhan dalam YouTube channel ini. Bahkan mungkin juga ada Bapak Ibu yang tidak percaya atau belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saatnya terimalah keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.